saya akan menjelaskan tentang kondisi tanaman sawit yang punya Pak Kepala Desa ini ya. Salah satunya yang di depan kita ini adalah salah satu tanaman sawit yang kekurangan unsur kalium, magnesium, juga kekurangan dolomit serta kekurangan nitrogen. Jadi nampaknya sudah kalau sakit dah kronis. Sahabat tani dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Desa Kuala II, tepatnya di kebunnya Bapak Kepala Desa Kuala II. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore. Baik, pada hari ini ya, saya akan menjelaskan tentang kondisi tanaman sawit yang punya Pak Kepala Desa ini ya. Salah satunya yang di depan kita ini adalah salah satu tanaman sawit yang kekurangan unsur kalium, magnesium, juga kekurangan dolomit serta kekurangan nitrogen. Jadi nampaknya sudah kalau sakit dah kronis ini Pak Kades ya. Nah, salah satu ciri ya, kalau kekurangan kalium, jadi daun-daunnya pada kering, kemudian tulang-tulang daunnya itu warna kuning dan berbintik-bintik. Kalau yang sudah parah ya, akibatnya daun kering. Nah, selanjutnya pada tanaman yang kekurangan unsur magnesium, kalium, dan nitrogen tadi ya, ini akan mengakibatkan tanaman ini tidak menghasilkan buah. Jadi ini didominasi oleh bunga-bunga jantan ya, bunga-bunga jantan. Nah, ini kalau nggak segera kita atasi ya, nanti Pak Kades juga rugi waktu, bukan panen sawit tapi daun melulu ya. Panen daun. Nah, panen daun terus ya. Oleh karena itu nih salah satu solusi bagaimana supaya tanaman sawit nanti bisa sehat ya kan. Nah, pertama yang harus nanti Bapak lakukan ya, supaya tanaman ini lebih bagus, pertama Bapak berikan kapur dolomit ya. Kapur dolomit tujuannya apa? Kapur dolomit ini tujuannya untuk menetralisir kondisi tanah yang asam. Ini karena kondisi tanah gambut ya, ini tanahnya asam sekali. Dengan kondisi tanah yang asam ya, akar tanaman tadi tidak mampu menyerap unsur hara yang ada di tanah tadi. Makanya perlu berikan kapur. Yang dulunya unsur hara terikat oleh tanah, dengan diberikan kapur akan terlepas sehingga akar tanaman akan lebih mudah menyerap ya kan. Nah, selanjutnya setelah diberikan kapur, ini kurang lebih kita berikan 2 kilo ya. Setelah 2 minggu Bapak berikan pupuk TSP atau rock fosfat ya. Tujuannya untuk memperbaiki perakaran ini ya, supaya nanti di dalam penyerapan nutrisi ya itu bisa lebih maksimal ya. Diberikan rock fosfat atau pupuk TSP atau SP36 ya. Sekitar ini satu batang nih kalau umur segini sudah ada 3 tahun nih ya, 3 tahun 4 tahun ya. Nah, ini perlu kita berikan kurang lebih ya 10 tahun, 8 tahun. Oh, karena kerdil ya, karena kerdil. kondisi tanaman ini kurang makanan tadi ya. Tahun. Ini satu batang kita berikan sekali mupuk kurang lebih TSP atau SP36 tadi atau rock fosfat tadi sekitar 1,5 kilo kita hamburkan ya, kita hamburkan keliling ya. Nah itu, nah selanjutnya setelah itu 1 bulan kemudian baru Bapak berikan pupuk MOP atau KCL untuk memperbaiki kondisi apa namanya daunnya nih ya, kondisi daunnya. Jadi kita berikan kurang lebih ya sekitar 2,5 kilo ya, satu pokok ya, kita taburkan. Syukur kalau bisa di pocket ya, kita pocket. Nah setelah 1 bulan berikutnya baru Bapak berikan urea ya. Nah kemudian setelah 2 minggu berikutnya baru diberikan apa namanya pupuk urea tadi supaya daunnya yang kuning menjadi hijau ya gitu. Nah dengan kondisi kayak gini ya, harusnya ini dibuat suatu parit drainase ya, dibuat parit untuk mengalirkan air ini supaya kondisi tanahnya tadi bisa kering, sehingga kondisi tanah yang masam ini nanti menjadi netral sehingga tanaman sawit juga akan tumbuh dengan subur. Nah selama ini ya dalam melakukan pemupukan mungkin Bapak hanya menggunakan pupuk apa tadi Pak yang Bapak gunakan? Pupuk urea, NPK, dolomit, dan borat. Borat ya, oke. Jadi sebenarnya sudah Bapak berikan dengan apa namanya lengkap nampaknya. Hanya cara pemberiannya ada kuncinya Pak, ada kuncinya. Jadi sebelum Bapak berikan pupuk-pupuk kimia tadi ya, pertama harus diberikan sebenarnya pupuk organik.
kemudian setelah itu baru diberikan dolomit, setelah dolomit baru diberikan SP36 atau rock fosfat, kemudian baru diberikan urea, terakhir baru MOP atau KCL. Nah dalam pemupukan kimia biasanya kita menemukan berbagai kendala. Kita berikan pupuk atau hujan, banyak lari ya kan. Nah kalau kayak kondisi kayak begini diberikan pupuk juga akar nggak maksimal nyerapnya karena tanahnya asam. Nah sebenarnya ada ini Pak ya, ada salah satu solusi ya, bagaimana supaya dalam melakukan pemupukan nanti bisa efektif ya. Ini ada pupuk namanya pupuk Nutri-Up. Jadi pupuk Nutri-Up nih ya, ini salah satu pupuk makro ya, yang dirancang, yang diproduksi untuk khusus tanaman sawit yang sudah menghasilkan. Nah, di sini di dalam pupuk Nutri-Up ini ya, ini ada berbagai unsur ya. Ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kalium, ada magnesium, ada boron, ada 12 unsur di sini. Nah, ada 12 unsur ini. Nah, ini bisa kita gunakan pemupukan sawit ini dengan teknologi yang terbaru sekarang, sistem injeksi. Jadi dibor ya, dibor di sini, jarak dari tanah kurang lebih 50 cm ya, dengan kemiringan 45 derajat, baru kita masukkan pupuk ini kurang lebih 60 ml. Jadi untuk 1 liter bisa 16 batang. Jadi dengan diberikan pupuk Nutri-Up ini, biasanya Bapak mupuk pada saat hujan banyak yang lari, dengan diberikan ini nih ya, ini bisa apa ya, menggantikan pupuk-pupuk yang mungkin tercuci oleh aliran air, menguap oleh sinar matahari. Nah, pupuk Nutri-Up ini salah satu pupuk yang boleh katakan sangat efektif, efisien dan praktis. Efektif karena kita injeksikan ke batang sehingga langsung diserap oleh tanaman. Nah, itu yang efektif. Kemudian yang kedua efisien, karena pupuk yang kita injeksikan ke batang ini tidak sedikit pun menguap karena air atau hujan, hilang karena air hujan, enggak, karena betul-betul masuk ke dalam batang, langsung kita tutup. Praktis ya kan, karena dalam 1 liter bisa 16 batang ya, sehingga Bapak kalau untuk mupuk dalam 1 hektar hanya 2 kantong kresek aja udah cukup. Tapi kalau kita menggunakan pupuk kimia harus pakai arko, harus jadi lumayan cukup banyak Pak ya, sehingga hemat tenaga, hemat waktu ya kan, biaya otomatis karena penggunaannya juga tidak terlalu banyak, 60 cc ya, 60 cc. Kemudian kalau kita hitung-hitung dengan kita bandingkan dengan pupuk kimia, ini juga akan lebih ringan ya. Hanya pesan saya bukan berarti terus pupuknya 100% pakai ini, enggak. Pupuk kimia tetap berikan, hanya dengan dipadukan dengan pupuk Nutri-Up ini bisa ditekan sampai 50%-nya. Biasa kalau Bapak mupuk tanaman sawit ini 1 hektar katakanlah perlu pupuk kurang lebih berapa banyak biasa? 10 karung? 30 karung, 1,5 ton ya. Dengan Bapak menggunakan ini itu bisa ditekan mungkin cukup separuhnya, sehingga pengiritan separuh tadi bisa kita gantikan oleh Nutri-Up ini, sehingga kondisi tanaman tadi bisa tercukupi oleh unsur hara yang kita berikan tadi. Nah, kemudian ini Bapak ya, ini salah satu contoh juga tanaman yang kekurangan unsur nitrogen Pak ya. Jadi daunnya kuning ya, daunnya kuning sekali. Nah ini dengan kondisi daun yang kuning kayak begini, ini juga akan mengganggu dalam proses asimilasi ya. Karena apa? Tanaman akan melakukan fotosintesis atau asimilasi dengan sempurna kalau kondisi daunnya betul-betul hijau. Tapi kalau udah kuning ini ibarat dapurnya sudah ada gangguan, sehingga memasak makanan juga tidak maksimal. Oleh karena itu harus kita perbaiki dulu, kita berikan urea atau juga kita berikan ini, nanti insya Allah ditunggu sekitar 2 bulan sudah ada perubahan, daunnya udah mulai menghijau. Tapi bukan berarti yang kering jadi hijau, enggak, dari atas nanti. Kalau kering akan ya mati karena udah rusak segala jaringan tanah udah rusak. Nanti bagian atas akan hijau, kemudian nanti pelepahnya akan buka ya, timbul bunga-bunga betina, manennya pun gampang. Kemudian kita ndodosnya lebih lembut, lebih ringan. Kalau kondisi ini saya yakin keras ya,
Nah itu Pak ya. Nah inilah salah satu teknologi terbaru pemupukan saat ini ya, dengan injeksi akan lebih efektif, efisien, praktis ya kan. Nah, sehingga membantu petani di dalam mengatasi harga pupuk yang luar biasa mahal, ya kan. Sekarang pupuknya luar biasa mahal. Luar biasa. Nah, dengan dipadukan dengan ini, Bapak bisa sedikit menghemat biaya untuk pemeliharaan. Nah, itu saja Pak ya, informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak ya. Dan mudah-mudahan setelah aplikasi ini nantinya bisa kondisi daunnya bisa normal kembali, sehingga akan tumbuh buah yang cukup bagus ya. Oke, mungkin itu saja Pak ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Baik, demikian sahabat tani dimanapun berada, kami tadi telah bincang-bincang dengan salah satu petani sekaligus Pak Kepala Desa Kuala II ya, mengamati kondisi tanaman yang kondisinya betul-betul mengalami defisiensi unsur hara makro dan mikro ya, sehingga kondisinya sangat parah. Nah ini kita berikan Nutri-Up ya, mudah-mudahan harapan saya nanti bisa berdampak yang bagus untuk pertumbuhan depan. Sekian, selamat sore, terima kasih.